Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Lena pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kali ini yaitu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami keteladanan Wali Songo. Berikut ini merupakan penjelasan yang akan Ibu berikan. Nah, kalian simak baik-baik di rumah ya pembelajarannya. Pengertian Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya melebihi manusia biasa. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah foto dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia, terutama di seluruh Pulau Jawa. Nah, berikut ini adalah penjelasan beberapa wali. Simak videonya dengan baik ya. Penjelasan kali ini merupakan kelanjutan dari penjelasan yang sebelumnya. Sekarang dilanjutkan pada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri lahir di Blambang tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Ainul Yakin. Sunan Giri juga sering dipanggil dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Jaka Samudra. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Pengaruh ajaran Islam yang dibawa Sunan Giri menyebar luas hingga wilayah Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian tembang Islam untuk dolanan anak-anak, yaitu antara lain jamuran, jitungan, dan delikan. Selanjutnya yaitu wali yang ketujuh, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1586 Masehi. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban, Syekh Subakir. Beliau merupakan salah satu murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan media kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Tembang-tembang tersebut merupakan sebagai hasil karya Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Selanjutnya, wali Allah yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Lahir sekitar abad ke-15 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau juga merupakan adik ipar Sunan Kudus. Media dakwah yang digunakan adalah media kesenian, diantaranya tembang sinom dan kinanti. Selanjutnya, wali Allah yang terakhir yaitu yang ke-9. Sunan Gunung Jati atau nama aslinya Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berdakwah di daerah Cirebon sehingga beliau menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam dan keagamaan. Sunan Gunung Jati banyak memberi keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau juga sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para walinya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah.
Setelah mengetahui dan mempelajari tentang para wali yang berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia, sebagai umat Islam hendaknya kita dapat meneladani sikap-sikap yang dicontohkan oleh para wali dalam berdakwah. Pertama, Wali Songo menunjukkan sikap peduli. Para pendakwah atau wali yang mendakwahkan ajaran Islam pada dasarnya memiliki rasa peduli pada sesama, sehingga mereka mengajak orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan cara mengajarkan ajaran Islam dan mengajak mengamalkan ajaran Islam. Demikian penjelasan tentang Wali Songo yang Ibu sampaikan. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan uji kompetensi pada buku LKS halaman 56-57 bagian 1 pilihan gandanya saja. Kerjakan pada buku LKS atau kalau tidak ada di buku tulis atau kertas selembar. Diberi nama dan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas dari wali kelas. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.